Kalau Oma di posisi ini dia bakal ngelakuin apa ya? And that's it, it's that simple gitu loh. Lakuin apa yang Oma bakal lakuin. And itulah yang menjadi ngembangin brand kita. Halo Sobat Laku, apa kabar? Wah, ketemu lagi ya. Udah nungguin banget nih kayaknya ya Lika-Liku Laku Podcast. Yang seperti biasa, saya Tommy Prabowo akan nemenin Sobat Laku untuk belajar banyak dari narasumber-narasumber yang bakalan kita coba datengin nih, kita undang ke podcast kita ya di Lika-Liku Laku Podcast tentu saja. Dan untuk mungkin yang baru bergabung, untuk Sobat Laku yang mungkin baru tahu gitu ya, Lika-Liku Laku Podcast ini merupakan seri podcast di mana setiap episodenya kita akan menghadirkan business owner, pelaku UMKM atau mungkin pemilik usaha apapun, dan bahkan juga banyak sekali pakar-pakar atau mungkin expertise yang akan coba kita undang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Tommy bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Kita gali nih pengalaman mereka seperti apa, kemudian akan memberikan inspirasi untuk Sobat Laku, dan juga semoga ini bisa memberikan edukasi untuk Sobat Laku, dan juga berbagai macam ide atau mungkin insights untuk Sobat Laku yang sekarang nih lagi ngerasa stuck gitu ya. Waduh, bisnisnya nggak berkembang banget nih Mas Tom, kayaknya belum ada ide apa segala macam. Atau mungkin bahkan untuk Sobat Laku yang baru mau memulai usahanya nih sekarang ya. Disinilah Lika-Liku Laku Podcast, bicara aneka lika-liku agar usaha Anda laku. Boleh minta tepuk tangannya Sobat Laku? Bingung ya? Lah ngapain Tom? Emang podcast ada tepuk tangannya kedengeran? Kedengeran. Tommy udah nyiapin special sound effect buat meramaikan podcast kita ya. Thank you banget udah menyimak, dan kali ini nih bakalan seru banget karena ini ada beberapa poin, jadi biar Sobat Laku bisa konsen gitu. Mungkin promonya udah dilihat ya. Jadi yang mungkin punya usaha rumahan, satu, gimana caranya bisa bikin usaha rumahan itu jadi satu produk yang premium sekali gitu ya, udah kelihatan nih ya kayaknya hampers-hampersnya. Kemudian juga untuk Sobat Laku yang ternyata punya waris menu makanan atau mungkin satu warisan dari mungkin keluarga, ayah, ibu, atau mungkin udah turun-temurun, gimana ya caranya ini bisa jadi dijual? Ada nggak ya marketnya ya? Cari demand-nya seperti apa gitu ya, dan itu yang akan kita pelajarin bersama-sama. Tapi yang paling penting adalah gimana nih Sobat Laku yang saat ini gitu ya memulai usahanya dari rumah, tapi bisa ngebangun produknya Sobat Laku yang dari rumah ini menjadi satu brand premium yang sekarang udah established banget gitu ya. Dan ternyata nanti kita juga akan cari tahu bagaimana brand yang memang sudah berjalan cukup lama ini untuk benar-benar bisa sustain gitu ya. Nanti akan kita cari tahu bersama-sama ya. Penggemar makanan Italia ya, yang suka banget lasagna, ini nih OG-nya lasagna di Indonesia nih, kayaknya kita akan segera cari tahu bareng-bareng. Kemudian juga mungkin banyak sekali dari Sobat Laku yang udah ngikutin banget gitu ya, apalagi udah sempat ikutan PO juga untuk memperingati ulang tahunnya Oma gitu ya. Berarti nggak perlu berlama-lama nih, saya Tommy Prabowo akan langsung mengundang untuk ngobrol-ngobrol di Lika-Liku Laku Podcast kali ini bersama dengan ownernya Oma Eli. Tentu saja kita undang Chef Andri Susanto. Thank you Mas Tommy, thank you banget udah diundang ke acara ini. Sangat-sangat true honor untuk kita bisa diundang. Ini yang terima kasih mah kita, ini Chef Andi meluangkan waktu buat kita. Thank you banget. Gobis gede banget, and kita we're still such a small business, jadi kita benar-benar kaget diundang ya. Jadi makasih banget untuk kita sih malah senang banget Chef Andi benar-benar meluangkan waktu untuk benar-benar bisa ngobrol kali ini, dan tentu saja semoga sih bisa ngasih berbagai macam insights dan juga Sobat Laku bisa belajar banyak. Mungkin disapa dulu nih Sobat Laku, ada nggak sih nama sebutan untuk customer-nya Oma Eli? Customer Oma Eli, well, mungkin sama kayak teman-teman yang udah pernah beli dari Oma Eli, kita kan nama PT-nya PT Oma Kita Semua. Jadi buat kita everybody's family. So tapi nggak ada sebutan, but thank you untuk semua yang udah support kita, yang udah beli. We consider you as family, and we hope you enjoy our food and bring you a lot of joy as it does to our family. Oke. Mungkin kita pengen sedikit flashback terlebih dahulu gitu ya, bagaimana Oma Eli akhirnya bisa menjadi satu brand premium yang saat ini udah, kalau berbicara soal cari lasanya segala macam pasti top of mind-nya gitu ya. Banyak di antara Sobat Laku udah tahu gitu, wah Oma Eli. Tapi awalnya seperti apa? Kemudian apakah memang waktu dulu Oma masih ada bahwa udah jualan juga waktu sama Oma, atau convince ke Oma juga seperti apa untuk warisannya beliau ini bisa dijual gitu ya? Ada marketnya bahkan sekarang. Seperti apa tuh? Well, emang aku dari kecil suka masak sama Oma. Jadi memang kita kebiasaan masak ini, masak itu, whatever it is. Jadi memang udah kebiasaan lah masak bareng sama Oma. Kalau mulai pertamanya jualan lasagna di Jakarta, sebenarnya kita harus flashback dulu. Itu di
tahun I think 2014 ya, 2014, 2013 itu Elvin, adik saya tinggal di Bali sama Oma. Nah, dia mulai jualan lasanya Oma di Bali. Tujuannya tuh bukan untuk jualan waktu itu. Dia banker. Tujuannya tuh biar Oma ada kesibukan. Gitu loh, biar dia semangat banget, dia seneng banget bikin lasanyanya, dia seneng banget dapat untungnya, belanja ini itu. Awalnya tuh bener-bener biar Oma kan waktu itu umur berarti 83, 84 ya umurnya. Sekitar segitu. Jadi ya Elvin waktu itu benar bikin ya biar Oma semangat gitu loh. Jadi bukan tujuannya mau jual. Jadi dia ada hari-hari apa dia bawa itu pagi-pagi sebelum ke kantor ke klien-klien banking dia. Awalnya tujuannya itu sebenarnya. Nah, fast forward ke pas kita mulai jualan lasanya ini kan di tahun 2018 ya. Saya baru married, baru punya anak, terus ya kita tinggal di apartemen. Di apartemen tuh anak-anak kan banyak umur-umurnya sama tuh. Ya udah kerjaannya kita banyak bawa potluck. Jadi kayak bikin piknik di garden di bawah atau di apartemen salah satu teman, ya udah gitu aja komunitas apartemen. Dan sering banget gua bawa lasanya gitu. Terus teman-teman, waduh gila enak banget gini ya gua ya terima kasih tapi nggak pernah kepikiran lebih dari situ gitu loh. Terus sampai teman-temannya di apartemen selalu minta, Andri bikinin lagi dong, bikinin lagi. Gue kayak, iya deh, ntar deh, next time gitu ya. Karena gue ada full time job. It wasn't even a 9 to 5, it was like a 9 to 8 gitu kali ya, or whatever it was. Udah capek banget. Dan lasanya kalau tahu tuh proses bikinnya tuh rempong banget gitu loh. Step-stepsnya panjang banget. Until fast forward suatu hari, teman-teman yang di apartemen itu satu lagi hamil. Terus bilang, aduh Ndri tolong banget dong, gue minta banget lasanya lo, gue ngidam banget nih gitu kan, orang lagi hamil kasihan gitu kan, ya udah deh, bilang sama istri, kamu blast deh coba di grup apartemen tuh, ibu-ibu apartemen tuh, kalau bisa dapat 10 order ya udah deh, gue bikin gitu kan, at least worth it lah gitu kan. Ya udah tuh dia blast di grup, alhamdulillah within like 30 menit dapat 10 order itu. Ya udah kita pergi belanja. Masih ingat pertama waktu itu belanja di salah satu supermarket habis 1,7 juta buat bikin 10 lasanya itu. Ya udah dari situ bikin lasanya setiap hari. Kok ada order terus tuh setiap hari. Dan belum ada Instagram, orang nama Eli, belum ada apa-apa gitu. Sampai orang bilang, temen gue mau nge-tag lu dong di Instagram. Bener-bener awalnya nggak ada rencana mau jadi bisnis. Bener-bener cuma kayak ya udahlah iseng-iseng gitu. Oh iya ya bikin Instagram namanya apa ya gitu. Terus kayak pikir ya udah deh. Berhubung ini resepnya juga dari Oma, dia yang inspired us, ya udah let's just call it Oma Eli gitu, and that's how the whole thing jadi gitu. Dan benar-benar dari semenjak hari itu ya masak lasanya setiap hari sampai sekarang. Ya. Dan berarti modal awalnya cuma 1,7 juta awalnya ya? Iya, alhamdulillah ya 1,7 juta itu yang kita bisa untungnya kita pakai lagi untuk bisa ngebangun everything we see sekarang. Sampai dengan sekarang ini. Sampai sekarang, gitu ya. Oke. Dan untuk teman-teman nih, tuh kan udah tahu sendiri ya bahwa Chef Andri juga awal mulanya gitu ya memang iseng gitu ya masakin teman segala macam, modalnya juga cuma 1,7 juta dan sampai dengan sekarang ini gitu. Dan perjalannya setelah akhirnya udah kepikiran tuh 2018 pasti karena teman-teman pengen nge-tag segala macam udah mulailah bikin social media segala macam. Nah, untuk Om Eli udah lahir waktu itu, tapi untuk perjalanan untuk ini mau diarahin ke brand yang seperti apa ya lasanya kita dengan image-nya, kemudian mungkin font Oma Eli-nya segala macam, apa yang dipikirin di awal dulu waktu itu untuk benar-benar kita mau bangun seperti apa nih Om Eli as a brand? As a brand buat kita tuh gampang banget sebenarnya. Gampang dalam arti begini. For me at the beginning, mau dari brand, mau dari action and behavior, whatever it is, gue benar-benar mikir, kalau Oma di posisi ini dia bakal ngelakuin apa ya? And that's it. It's that simple gitu loh. Lakuin apa yang Oma bakal lakuin. And itulah yang menjadi
ngembangin brand kita. Iya, iya. Dan konsep fine dining dan juga private dining itu kan dari awal juga diperkenalkan banget gitu ya sama Om Eli, dan sampai sekarang seperti apa? Kalau private dining itu ceritanya rada beda. Private dining meskipun di awal-awal itu menunya benar-benar terinspired dari Oma semua. Meskipun ada nggak semua Italian, tapi itu every dish tuh ada memory dari dia. Kenapa we develop that dish. Tapi private dining itu sebenarnya kalau itu mulai di dapur kita 2018, pertengahan awal 2019 kita pindah ke dapur kita. Terus awal-awalnya gue mau bikin konten di Instagram. Jadi gue bikin kayak cooking video gitu, kayak resep-resep video. Gue pakai kayak tripod handphone gitu, gue kerjain, terus gue edit sendiri. Gue posting tuh banyak. Nah, banyak orang mau order, gue bilang nggak bisa karena ini gue cuma iseng-iseng bikin video ngiler doang gitu kan. Wah, pada ngambek. Gue inget banget tuh, gue bikin waktu itu, kayak sekarang kalau di scroll down masih ada di Instagram kita, raviolo. Jadi ravioli yang dalamnya ada telur setengah matangnya gitu. Pas dipotong telurnya meleleh semua. Gue bilang gue nggak bisa delivery ini gitu, karena buat gue delivery tuh harus makanan yang memang pas nyampe rumah masih bisa dinikmatin gitu loh. Kalau telur lu mau panasin microwave jadi telur udah keras gitu, jadi hard boiled egg gitu. Nah, sampai temen gue bilang, gue nggak pedulin Rih, pokoknya gue mau makan di tempat lu ulang tahun gue, dia bilang gitu kan. Oh, oke, ya udah. Gara-gara dia, gue belanja piring, belanja sendok garpu sama gelas, makan pakai meja kita work table, meja yang kita pakai buat motong-motong gitu, matiin lampu biar ada romantis dikit, bikin lampu, kita gantung, kita kasih kaleng tomat kita biar lampunya kayak spot-spot gitu. Ya udah, itu mulainya gara-gara itu. Terus dia happy banget, dia post di social media, orang booking, ya itulah perkembangannya private dining. Jadi benar-benar kita masak dari pagi, jam 4 kita bersih-bersih semua, karena kan kita nggak ada delivery yang kayak just in time kan dulu kan. Kita bersih-bersih semua, meja kita atur ulang, taruh kursi, ya udah, terus jam 6.30 jadi private dining. Iya. Berarti kalau dari Om Eli sendiri, word of mouth itu memegang peranan penting banget gitu ya di awal-awal waktu dulu ngebangun brandnya ya? Alhamdulillah ya, kita benar-benar, I think kita grow karena word of mouth ya, benar-benar at the beginning. Oke. Berawal dari masak lasagna, sekarang sudah ada produk apa saja di Om Eli, dan apa nih yang bisa dinikmati oleh Sobat Laku dengan produk-produk di Om Eli sekarang, udah ada apa aja nih untuk semuanya? Our main product, kita mulai dengan lasagna. Habis lasagna kita develop our tiramisu kan. Setelah tiramisu, kita waktu itu develop the roast beef. Itu kan yang sekarang menjadi signature kita juga tuh, have celebration and party di rumah. Terus kita sekarang udah punya fresh pasta. Jadi semua pasta kita bikin sendiri, semua bentuk-bentuk pasta kita bikin sendiri. And then now our pizza, it's doing quite well juga. Very traditional Italian pizza, rotinya juga very traditional style. And sekarang kita also developing our gelato, gelato sama cake kita. Wah, udah ada gelato tuh ya Sobat Laku ya. Luar biasa, nanti cobain lah ya pokoknya. Nah, sekarang lebih ke mungkin banyak sekali Sobat Laku yang pengen tahu, karena ya kita di rumahan juga nih, Chef Andri. Untuk step-step berikutnya gitu ya, apa sih yang mesti kita invest, permodalan juga seperti apa untuk bisa kita mengembangkan bisnis kita seperti itu, dan bagaimana nih perjalanan mungkin hampir 3 tahun terakhir ini, untuk dapurnya seperti apa, terus apa yang sudah dilakukan untuk memperbesar, dan juga diferensiasi bisnisnya juga untuk produk-produknya udah lebih banyak, gak cuma lasanya doang sekarang. Kalau invest sih kita semua punya dapur di rumah gitu kan, kita semua punya kompor gitu kan, dan kita memang dari awal ngedevelop produk sesuai dengan equipment yang kita punya gitu loh, dan juga ada beberapa kayak trik-trik atau shortcut gitu yang kita lakuin dulu karena kita nggak punya equipmentnya, dan bersyukur itu malah menjadi signature method kita sekarang. Ternyata kita lihat malah it actually works better dengan menggunakan seperti itu. Kita equipment apa ya? Mungkin dari awal karena di rumah ya udah pakai apapun, pakai oven ada di rumah, pakai panci ada di rumah. Mungkin investasi pertama yang masih ingat sekarang tuh kita beli food processor
Itu food processor kita beli 700.000 karena dulu kita mesti cincang bawang putih, parut keju, bombay, wortel. Itu masih inget banget, bener-bener kayak netes mata. Pertama kali tinggal pencet langsung langsung jadi gitu, kayak langsung gampang banget. That was the first equipment yang kita beli. Mungkin the second equipment yang kita beli oven tambahan, oven kecil tuh masih inget. Kita ke toko supplier gede yang biasanya itu mesti dikirim delivery PO, itu kita hand carry oven itu. That was the second thing. Sama juga bener-bener kayak ya seneng banget karena kan dulu kan ngepanggang di oven rumahan gitu, sekarang ada tambahan satu gitu. And it start from there to be honest. And kita ya grow dengan sesuai keperluan aja sih. Terus kalau misalnya Sobat Laku mungkin pengen belajar bagaimana kita tahu bahwa udah mulai growing nih usaha kita nih chef gitu. Apa duluan yang mesti kita invest sebenarnya dan apa langkah yang mesti kita ambil duluan gitu untuk mereka-mereka yang pemula banget gitu. Kita maximize apa yang kita punya sementara dan kita ngelihat dari situ bottleneck-nya di mana nih, yang menghambat kita untuk bisa berkembang lebih besar lagi itu di mana. Nah, buat semua bisnis itu beda. Gitu. Buat kita karena kita waktu itu masak dari apartemen, nomor satu pasti space-nya nggak cukup. Ovennya terlalu kecil, perputaran panggangnya terlalu lama, karena oven rumahan panasnya nggak rata, jadi yang sini panas duluan, jadi setiap 30 menit harus diputar, kita all those things lah. Jadi buat kita, we know we wanna grow, jadi kita bilang, you know what, kita mesti keluar dari apartemen. Dan it was not healthy. Kita di apartemen, I think for almost 6 months, itu benar-benar mungkin 6 bulan itu tidur 2-3 jam kali setiap hari gitu loh. Benar dari masak, bikin, pengiriman segala macam. Tetangga nggak ada yang komplain ya? Karena komplain habis. Really? Bukan tetangga lagi. Meskipun dikirimin tetap komplain. Sampai gedung tuh udah komplain kayaknya karena Gojek ngambil dari sana segala macam. Sampai akhir tuh pengiriman Gojek, akhirnya kita solusinya karena kita di apartemen dia susah kan. Ini gue jadi motong nih. Gue bakal bawa barang-barang di mobil, bareng sama istri gue, sama anak gue, kita bawa semua orderan ke pinggir jalan rame yang ada kayak pool lah untuk tempat terkenal lah gitu kan, biar orang tahu. Titik point gitu. Gue pesen Gojek semua di sana tuh, Gojek instan. Terus gue bener buka bagasi, ngasih orang kayak ngebagi-bagi sembako gitu, kayak ngebagi-bagi buat Gojek. Karena biar akhirnya Gojeknya cepet kan. Karena kalau nggak dia marah banget masuk ke apartemen, mesti ke bawah segala macem. So kita benar-benar kayaknya udah diusir sama apartemen itu kayaknya sampai akhirnya. But anyway, karena itu buat kita yang paling penting space. Kita nggak cukup tempatnya. Kita tahu kita mau berkembang dan alhamdulillah simpenan untung itu kita simpen semua. Cukup, ya udah kita akhirnya sewa tempat dan akhirnya ngebangun our commercial kitchen pertama kita gitu. Oke. Dan kalau udah dilihat gitu ya, Sobat Laku ini Oma Eli sendiri 3 tahun followersnya di Instagram udah 143.000. Oh ya? Iya. Oh, thank you. Iya, aku stalking soalnya. Jadi nggak cuma stalking artis-artis, Lambe Tura, stalking Oma Eli juga. Thank you. Luar biasa loh. Tapi yang paling penting adalah fit, brandingan, kemudian konsistensi untuk benar-benar ngedeliver bahwa ini produknya Oma Eli luar biasa banget gitu untuk benar creating such a really premium brand. Nah, Italian food itu sebenarnya udah market yang niche banget sebenarnya, spesifik gitu. Ditambah lagi nih premium, dengan premium market. Gimana untuk premium brand, kemudian Italian food, tapi bisa jadi mainstream dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga Sobat Laku di luar sana? Kalau tanya kenapa sih, gue balikin lagi terima kasih ke sobat-sobat Laku yang beli, enjoy dan suka ya gitu. Kita seneng banget, bersyukur banget. Tapi kalau misalkan rewind gimana caranya, there's not actually a strategy gitu loh. Gue selalu bilang sama Sobat Laku atau siapapun yang mau start a business, yang paling penting itu lu bikin produk yang emang lu sendiri bakal suka. Lu bikin tuh produk buat lu dan teman-teman lu gitu loh. Karena lu tahu lu suka apa. Dan teman-teman lu pasti kan orang-orang yang pikirannya mirip-mirip sama lu gitu kan. Dan yang lu suka kemungkinan mereka suka gitu. Nah, kalau emang lu bikin produk buat diri lu sendiri, teman-teman lu, lebih gampang buat dia bisa rekomendasi ke teman-teman yang lain lagi juga gitu. Dan memang sesuatu yang dibutuhin dengan mereka gitu loh. The problem arise, gue ngalamin sendiri juga dulu, di mana kita ngerasa
nggak bisa nih pasar Indonesia kita mesti punya harga dari segini ke segini gitu kan. Tapi itu bukan lu makan siang berapa? Oh segini, sama nggak dengan target lu? Kalau enggak, ya lu gimana ngerti pasar itu mau apa gitu loh. Gitu. Jadi inti pesan gue pertama, bikin sesuatu yang lu sendiri itu adalah konsumennya gitu. Kecuali lu a big business yang lu bisa investasi di marketing research agency yang bisa tahu benar-benar cara kehidupan orang itu kayak gimana, biar lu bisa ngebikin produk fit sesuai dengan segmen market itu kan. Kalau enggak gimana lu mau tahu mereka tuh maunya apa? That is for me the biggest mistake yang orang lakuin gitu. Oh, kita mesti bikin mass product di sini-sini. Ya lu di situ nggak? Enggak. Ya udah gimana lu tahu dia mau apa? Gitu. So it was not intentional gue mau bikin sesuatu yang premium atau mainstream gitu. Bener-bener at the beginning tujuan gue bikin sesuatu yang emang gue nikmatin, gue suka, yang teman-teman gue juga suka, keluarga gue juga suka, ya mulainya dari sana gitu. Dan benar-benar bersyukur banget, alhamdulillah banget bisa diterima dengan mainstream gitu. Luar biasa, beda ya emang kalau business owner, chefnya juga gitu ya, memang benar-benar kawin banget gitu dengan apa yang memang mereka coba tawarkan gitu untuk Sobat Laku di luar sana gitu ya. Pandemi luar biasa, kayak ngehantam semua orang sebenarnya, ini kayak merubah banyak hal. How Oma Elis handling so far for the past 2 years, dan apa yang terjadi dengan Oma Elis selama 2 tahun terakhir ini? Wah, sampai merinding gue tuh mikirin awal-awal pandemi pertama. Pandemi pertama, it's just everybody's on the same boat, right? Semua orang di titik yang sama, semua orang nggak tahu what's going to happen, semua orang nggak tahu anything, so we're all on the same boat. Buat kita at the beginning, it's very scary karena kita nggak tahu seberapa parahnya COVID ini itu dan lain-lain. Kita awalnya pada saat pandemi kita cuma mau nyelamatin stok travel kita punya ada 2 kilo. Jadi kita sering banget waktu itu beli travel bawa dari Singapura. Jamur travel tuh per kilonya sekitar dari 20 sampai 60 juta per kilonya. Kita punya stok 2 kilo dan itu nggak bisa dibekuin. Pokoknya kalau udah dibekuin udah rusak lah, udah teksturnya berubah. Karena kita pakai travel di private dining kita waktu itu, kita punya stok 2 kilo, mampus gue bilang gitu kan. Kebetulan kita udah R&D pizza travel buat season berikutnya. Kita udah siap-siap tuh mau launching season berikutnya setelah Lebaran gitu. Ya udah deh, kita bilang yaudah deh kita bikin pizza, coba kita padahal baru punya 1 pizza oven kecil tuh. Kecil banget bener pizza oven kita punya buat R&D, ya udah kita kirim ke teman-teman. Terus teman-teman suka, ya udah deh kita coba mau nggak mau bikin menu home delivery tuh. Ada 4 pasta, 1 ayam, 1 lamb, 2 sup gitu, sama beberapa pizza gitu waktu itu awalnya bikin. Nggak nyangka home delivery ini jadi booming banget. Awalnya cuma gara-gara si travel pizza itu. Dan pusing banget karena kita as a team, as a structure itu nggak di set up untuk delivery online, just in time gitu loh, online gitu. Jadi kita harus pivot abis-abisan dan ya yang paling penting kita mesti di sana untuk beradaptasi very very quick. Ini berjalan for maybe 2-3 weeks. Gue masih ingat tuh kita terakhir service itu awal Maret, kayak tanggal 9 apa. Tanggal 15 Maret itu ulang tahunnya Oma Eli, ulang tahun kita di company, dan nggak sengaja juga 15 Maret itu wedding anniversary Oma sama Opa. Masih inget banget itu kita harusnya ke Ancol outing, itu cancel karena Ancol ditutup gitu, masih inget. Terus kita inget banget kayak akhir Maret kita delivery ini jalan banget, it was a success, dan gue takut kan dengan pandemi ini. Jadi kita bilang yaudah deh, we take the decision untuk karantina semua orang. Jadi kita dapur kita, gedung di atasnya itu lantai kosong karena semua orang pada WFH. Kebetulan kita karena semua restoran tutup, jadi kita bisa nambah-nambah orang kan, karena orang-orang keren-keren, jago-jago bisa gabung sama kita. Kita bilang, aduh kalau kita ada yang kena mampus nih. Jadi kita bilang ya udah harus karantina di situ 2 bulan sampai habis Lebaran, kita bayar gaji 2 kali lipat. Tujuan gue mikir gue punya 2 opsi. Yang penting gue punya bisnis at the end of the pandemic, ngerti gak sih lo? Gue nggak boleh Oma Eli tutup nih sampai di end of pandemi, dan mendingan gue
nggak punya untung tapi nggak rugi gitu bayar karyawan double daripada ada yang kena terus udah that's it tuh the brand abis gitu. So we did that. Kita karantina sampai abis Lebaran waktu itu, gue inget banget. Wow, luar biasa loh. Jadi mengkarantina, menggaji orang, mastiin mereka nggak keluar gitu ya dari dapurnya Om Eli selama 2 bulan. Pokoknya the moment lu keluar, lu nggak boleh masuk lagi. Karena back then kita tes aja belum ada kan, tes baru ada yang Mei lah waktu itu. pakai darah tuh apa sih rapid ya, yang rapid test, antibody, rapid dan rapid aja katanya kan kayak seminggu gitu baru tahu kan. Jadi the moment lu keluar nggak bisa masuk lagi gitu. Itu tuh ternyata yang dilakuin ya oleh Om Eli di awal-awal pandemi dulu tuh bisa dibilang setragis itu ya, bukan setragis itu ya, Ekstrim mungkin. se-ekstrim itu dan luar biasa sampai sekarang ternyata gitu ya bisa bertahan dan bisa melewati pandemi ini dengan baik gitu. Nah kalau berbicara soal apa namanya journey dari Om Eli ini luar biasa sekali gitu. Banyak mungkin teman-teman yang wah bisa bertahan kala pandemi dengan makanan Italian food gitu ya, apalagi sekarang sudah punya hamper segala macam gitu. Ini salah satu promosi baru atau seperti apa nih? Karena kalau ngikutin gitu dari awal mungkin dulu ngerti, Om Eli bikin hampers nih apa segala macam. Boleh cerita nggak sebenarnya? Dan bagaimana sebenarnya untuk marketingnya Om Eli sekarang seperti apa? Oh, that's a very good question. It's our new packaging. Jadi basically setelah 3 tahun baru sekarang kita akhirnya hire branding designer untuk ngedesign packaging kita untuk bikin sesuatu yang lebih cantik lah gitu kan. Karena kita tahu branding agency dan lain-lain itu juga mahal-mahal banget. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya yang sebelum hampers masih gue so tau di Photoshop bikin-bikin sendiri atau campur-campur sendiri aja gitu. Tapi ya ini akhirnya kita bersyukur banget we work together with an amazing branding agency yang bisa bikinin kita beautiful hampers lah gitu. Karena orang bilang gila makanan lu enak banget tapi kok packagingnya kurang ya. Gue bilang yaudah deh akhirnya sekarang beraniin deh karena kan kita printing kayak gini kan minimum ordernya kan nggak dikit kan gitu. So kalau dari marketing strategi kita it's about building connection ya menurut kita ya. Jadi kayak the bigger the business grow, buat gue makin penting orang ngerasa sayangnya Oma gitu loh. Jadi at the end of the day, gue mulai ini bener-bener to honor and cherish her memory dan itu yang gue mesti pertahanin gitu loh. Orang masih mesti ngerasa kalau ini ngerasa the warm hug of Oma lah from every food and everything we do. Makanya kayak kemarin kita ada talk show juga sama Gojek sama GoTo ya, terus banyak orang kaget itu foundernya Oma Eli. Gue pikir oma-oma yang gitu kayak nggak nyangka kayak gue gitu. Tapi ya memang that's strategi kita sih intinya itu buat orang ngerasa the warmth of Oma Eli. Iya. Apalagi Chef Andre kan yang memang kenal juga gitu. Jadi it's in your blood anyway gitu. Jadi storytellingnya juga pasti semoga sih benar-benar bisa nyampe kepada mereka yang ngerasain banget nih karya dari Oma Eli gitu ya. Dan kalau tadi bilang marketingnya juga ternyata seperti itu gitu ya. Koneksi itu ternyata penting banget teman-teman. Hamper segala macam ini juga menjadi tools yang baru lah sekarang gitu. Tapi senang banget kalau ngobrol sama Chef Andre karena nggak pelit ilmu. Jadi kalau teman-teman juga pengen belajar banyak juga tentang berbagai macam one-on-one dari berbagai macam trik soal Italian food, langsung berkunjung aja ke YouTube channelnya Oma Eli gitu ya. Dan untuk Chef Andri sendiri, seberapa penting sih sebenarnya seorang business owner, chefnya juga gitu ya, untuk punya etalase kayak YouTube channel, ngebagi ilmunya, ngebongkar dapurnya ibaratnya gitu untuk mereka-mereka di luar sana? Seberapa pentingnya punya etalase itu? Dan kok masih ada waktunya? Iya, itu. Well, number one, you know, kita as a small business gitu kan kita nggak punya budget besar buat advertising dan lain-lain kan. Jadi kita mesti gunain apapun tools yang ada di sana untuk to do this. So buat kita ya ada YouTube gini memberikan kita cara-cara lain untuk connect with the customer gitu. And kalau in term of pelit ilmu or whatever it is, gue selalu bilang look at all the top restaurant di dunia gitu ya. They have a cookbook yang dia buka yang semua resepnya detail abis ada di sana semua gitu. Dan semua resep yang gue dapet juga gue dapet dari tempat lain gitu loh. Gue dapat belajar dari YouTube juga, gue belajar dari Google atau gue cari-cari tahu dan banyak juga dari Oma. So there's no secret to be honest gitu loh. And
kita beli sesuatu kan it's not just about the product, it's not just about the recipe, tapi juga kan about the emotion connection, about the brand, about the customer experience gitu. And like I said, semua yang gue lakuin in any crossroad, gue bakal mikir apa yang akan Oma lakuin gitu. Dan Oma will not malu-malu atau pelit-pelit bagi resep dia ke siapapun yang mau gitu. Orang ini enak banget, nih saya tulisin resepnya semua. Dia pasti kayak gitu gitu. Dan pas kita punya private dining juga kayak we did a new thing now di akhir private diningnya. Tanya masih lapar nggak gitu. Oh kalau masih lapar kita bakal serve pizza dan kamu boleh makan pizza sepuas-puasnya sampai kamu kenyang gitu. Karena dua hal, nomor satu, gue inget kayak nyoba fine dining, private dining gitu all over the world, ujung-ujungnya masih keluar masih lapar terus makan kayak burger atau makan apa atau mie goreng gitu kan karena masih lapar gitu, kecil-kecil banget gitu kan. Itu satu. Dan nomor dua, gue bakal dihantuin di mimpi gue dari Oma kalau ada orang pulang dari Oma Eli masih lapar sih. Dia masih kayak kamu orang keluar dari sana masih lapar. Plok gitu kan, kayak lah ke rumah Oma pasti, ke rumah nenek gitu pasti pulang pasti makan puas banget gitu. Harus kenyang gitu kan. So whatever it is, we always think Oma bakal lakukan gimana ya, what would Oma do, and that ngefilter dan ngatur marketing strategi kita or whatever it is that we do. Oke. Kalau Tommy sih lebih enak jangan ditanya Tommy masih lapar nggak gitu. Kalau misalnya ditanya gitu, Tommy masih lapar nggak? Udah kenyang sih, tapi Tommy bawa Tupperware boleh? Oh silahkan gitu, kayak misalkan ada pizza, habis makan mau bawa pulang. Oh boleh ya? Private dining itu boleh ya? Yeah, no problem, of course. Boleh ternyata Yorobun. Oke, 3 tahun nih ya, mempertahankan premium image, ini pasti nggak gampang. Nah berbicara soal mempertahankan gitu, karena banyak brand yang di awal keren banget tuh, Chef. Udah aja hilang. Waduh ini padahal dulu sempet PO-nya parah banget gitu, ngantrinya parah banget, sold out di mana-mana segala macam. Tapi kayak setahun lewat, 2 tahun hilang segala macam. Nah, untuk benar-benar bisa sustain, bisa mempertahankan Oma Eli sampai dengan 3 tahun terakhir ini, kualitas rasanya juga seperti apa. Jadi biar misalnya Tommy yang dulu makan pertama kali rasanya di 2018, harus saya pengen punya memori yang sama nih dari Oma di 3 tahun berikutnya. Itu seperti apa? That's a long journey and then a lot of steps ya, tahap-tahapnya. Mungkin ini podcast, terserah aja sih. Oke. Monggo aja. Kalau gue dikasih sofa lagi. Oke, iya makanya nih gue udah mulai makin santai nih. Gue lagi mikir nih gimana. Kalau gue journey gue, obviously at the beginning my job atau fokus gue tuh lebih masak semua gitu. Gue hire chef bener-bener mereka nonton gitu loh. Gue nggak ngasih mereka ngelakuin apapun gitu. Bener to cook everything. Terus mungkin kalau kita let's do it in block ya, mungkin per steps gitu ya. Mungkin next stepnya ngajarin tim kita dan build the passion, build the love for the food gitu loh. Nah setelah itu udah kesana, fokus gue di training. Berikut gue fokus di leading them. Mimpin mereka gimana. Jadi finding the right leadership, the right people, dan mereka hire orang-orangnya itu kayak gimana. Nah dari situ gue lebih fokus lagi ke mengstandarisasikan semua. Oke. Make sure produk gue standarisasinya benar, kualitas kontrolnya benar, dan ngebangun sistem-sistemnya itu benar. Nah berarti kan makin besar gue makin mesti mundur nih dari kompor. Gue makin membiarkan mereka ngembangin. Nah itu dimana gue mungkin lebih fokus ngebangun budaya. Jadi make sure leadership ini bisa menurunin cinta, passion gue ke tim-tim mereka masing-masing gitu. Gue fokus di bangun culture. Jadi gue pastiin tuh tim leadership gue benar-benar ngerti budaya-budaya yang kita mau itu seperti apa gitu. Kayak, nah ini kita harus mulai define, karena mungkin di awal-awalnya lu bisa lead by example gitu loh. Oh, lu ngeliat aja Chef Andri dia ngelakuin apa, berarti ya itu yang the passion tuh kelihatan. Tapi kan as the team grows, lu udah nggak di sana lagi dong. Dia udah nggak bisa ngeliat lagi ke lu. Nah itu dimana buat gue penting banget untuk bisa define dan mendeskripsikan brand kita itu apa atau budaya kita itu apa. Kita selalu bilang dari dulu we're family gitu. Tapi what does it mean to be a family? Dan itu gue mikir
panjang banget, lama banget untuk akhirnya gue bisa deskripsikan what does it mean to be a family di Oma Eli. So for us, we finally describe it. What it means to be a family adalah orang tua menyayangi anaknya, team leadership menyayangi timnya seperti orang tua menyayangi anaknya. Dimana kita mau membimbing mereka, kita mau mereka menjadi lebih baik, kita mau mereka tahu apa yang benar, apa yang salah. Dan di waktu-waktu pada saat mereka salah kita harus disiplinkan. Pada saat mereka melakukan baik kita harus reward mereka gitu. Dan sama saja seperti orang tua ke anak gitu. Jadi that's what number one what it means to be a family. Jadi gua ke anak-anak leadership tim gue ya seperti itu gitu loh. Mereka anak-anak gue yang mau gue sayang, gue mau mereka lebih baik, mau mereka berkembang, mau mereka belajar, mau mereka terekspos dengan restoran-restoran baru dan lain-lain. Dan gue ekspektasi mereka ke tim mereka seperti itu. Dan terus ke bawah kayak gitu. Itu number one. Number two juga anak respect orang tua atau respect leadernya seperti mereka respect orang tua gitu loh. Dan terakhir treat one another seperti saudara. Ya saudara kayak gimana gitu, kita wants the best for them, nggak mau ngejatohin gitu kan, we want them to do well gitu. And even to do that it takes me a very long time untuk bisa ngedefine culture itu gitu. Karena the bigger we are, kita nggak bisa lagi kalau kita nggak bisa di sana, we make sure we put in place a system yang make sure our belief itu tetap carried forward gitu loh, clear apa itu. Dan sama juga yang kita bilang, Oma orangnya nggak neko-neko, Oma orangnya iya enggak, apa yang benar, kalau emang salah ya salah gitu. Dan ini sama lagi satu hal lagi di Oma Eli, when we build that culture kita nggak punya rulebook. Karena buat gua, the moment you have a rulebook, gampang banget diputer, gampang banget. Ya kan gue udah ngikutin sesuai ini gitu. Nah, dan nggak mungkin semua kita bisa masukin ke rulebook. Jadi kita selalu bilang, kita di hati nurani kita tahu apa yang benar apa yang salah. Right? We know what's right, what's wrong. Without technicality gitu loh. And gue bilang, kalau misalkan ada peraturan yang dibuat dan mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun dari sekarang itu udah nggak valid lagi dengan perubahan perkembangan, it's your job untuk merubah itu, semua orang itu gitu loh. So those are the 2 rules that we implemented. Nah setelah budaya ini udah terjalan dan tim makin besar, my focus tuh lebih equipping them. Bagaimana mereka punya alat-alat yang ngebantu, nge-support kerja mereka, gitu loh. Kayak ya mereka ya kerja lebih kasar, cepet ini itu, make sure alat-alatnya nggak gampang rusak. Lu bisa kebayang gitu, lu mau kerja tapi mau nyari mangkok nggak ada, mau nyari pisau nggak ada. Lu can imagine how stressful it is. Jadi fokus gue bagaimana bikin suasana kerja mereka lebih nyaman gitu. And then right now our focus is on their welfare. Gitu. Bagaimana make sure kita kerja lebih banyak in term of hours daripada kita di rumah kan. Jadi gimana gue bikin ini se-enjoyable mungkin gitu loh. Yang dulu mungkin kita makan asal di mana ya kita bikin kantin. Gimana kita bikin musolah yang nyaman, yang bersih. Kita bikin tempat istirahat, bikin mes. Ya how to make sure that we take care of them. Gitu. Bagaimana kita bisa bikin training program. Gimana kita bisa bikin family involvement program. So now my focus is how to make their life better. Gitu. So that's the transition gitu. Kalau misalkan dari awal gue fokus di gue masak sendiri, terus gue training, gue hiring all the best person, terus gue building the culture, abis itu I was focusing on equipping them gitu. Ya sekarang now my focus is how to take care of them, how to make sure they have how they enjoy their life gitu. Ini luar biasa banget karena kalau kita lihat ya dari mungkin 10 menit penjelasan dari Chef Andri barusan. 10 menit ya? Sorry banyak banget. Enggak bermaksud, tapi itu kalau Tommy boleh rangkum, jadi tidak hanya invest ke equipment, kitchen, kemudian produk saja, tapi hampir 80% kayak Chef Andri tuh matanya nyala banget ketika berbicara dia invest ke people ya.
invest banget ke SDM-nya luar biasa. Jadi memelihara banget ya orang-orang yang ada di balik Oma Eli ini sendiri gitu ya. Dan ini luar biasa banget loh. Dan mungkin banyak teman-teman yang konsennya lebih ke apa namanya sales aja gitu. Sementara kalau Chef Ali tadi lebih bagaimana memelihara tim kami, bagaimana SDM ini bisa tahu gitu ya budaya kerja dari Oma Eli itu seperti apa. Tepuk tangan dong. Invest in people as well, jangan lupa ya teman-teman ya. Tadi berbicara kalau ulang tahun brand berarti Oma Eli 15 Maret ya. Sementara kalau Oma sendiri itu 23 Desember ya. Oma lahir 23 Desember 1932. Iya. Dan gimana nih ngelihat kalau misalnya Oma masih ada gitu ya dan ngelihat Oma Eli bener-bener luar biasa nih menjadi brand yang seluar biasa ini, sepremium ini gitu. Orang berpikir ini cuma rasanya loh, tapi kayak begini nih luar biasanya. Kira-kira dia bakalan ngomong apa dan bakalan approve nggak sih dengan, Andri bukan begitu ya Om ya atau gimana atau gimana? That was the first thing in my mind. Really? That was the first thing. Gue bisa kebayang dia datang ke sana jalan gitu kan. Ada ini salah kamu. Wow. Ini gue masih kebayang dia pasti ada gitu. Pasti dia senang tapi dia dia pasti masih pakai dasternya setiap hari. Dia bakal masak di sana dan that is the trademark sama orang Itali. Saya bisa kebayang dia setiap hari resepnya dirubah semua sama dia. Dia nyoba, ini nggak benar, ini mesti pakai ini. Ya, tapi kemarin Oma bilang mesti pakai itu, salah itu. Ini yang benar. Itu it's just a trademark of Italian, right? They're very passionate. I think she would enjoy it. I think she would love seeing all the people around there. Dia bakal seneng punya banyak dapur buat main-main. Pasti banyak orang sama dia dicomot, dicuri buat main kartu siang-siang ngumpet sama dia di pinggir dapur gitu kan. Dia paling seneng itu. Dia paling seneng ngomong sama orang. Dia paling seneng ngobrol. Dulu aja saya masih ingat kayak pas dia masih tinggal di Jakarta sebelum even sampai di Bali juga itu orang tiap hari pasti ada aja duduk di ruang tamu dia ngobrol curhat sama dia. Pembantu paling dekat sama dia itu paling seneng curhat sama dia, SMS berantem sama pacarnya. Dia paling she loves that. She loves helping people. She loves talking to people. So I imagine she'll be doing that. I imagine dia bakal duduk di kantin kita sekarang main kartu sama dishwasher, sama cook, sama ini itu. Ada satu mijitin kaki dia sambil dia main kartu. I think kalau dia datang lihat Om Ali sekarang, I can imagine that's what she be doing. Oke. Apalagi kalau misalnya masih ada di Bali juga, mungkin bakalan buka di Bali juga gitu ya, Om Eli? Mudah-mudahan. Siap gitu. Ini pertanyaan pribadi sih. Suka ini juga nggak sih riset-riset lasanya lain, ngelihat dagangan lasanya orang lain, tiramisunya orang lain gitu. Terus suka review gitu nggak sih atau gimana? Suka comparing, wah ini rasanya banyak banget sekarang yang udah jualan juga gitu. Apalagi ketika pandemi kayak semua orang baking, semua orang cooking gitu. Nyoba-nyobain juga nggak sih? Of course, nyoba lah pasti kan. Cuma jangan kebanyakan mikir aja sih ya. Soalnya kan like I said, we have to make something yang we enjoy gitu loh. I mean if I coba sesuatu and I love it, oh my god, ini keren banget. And if I enjoy it, we will do something about it. Tapi jangan jangan terlalu kebanyakan ngelihat, ntar kebanyakan mikir, ujungnya malah bingung sendiri gitu. Oke, berarti nyobain juga gitu ya. Oke. Ya, dan yang pasti pesan-pesan nih buat Sobat Laku. Jadi karena memang hari ini kita belajar dari Oma Eli bagaimana masakan rumahannya Italian food yang memang benar-benar dimasak di dapur sendiri, rumah sendiri hanya dengan modal 1,7 juta saja gitu ya. Sekarang udah punya kitchen sendiri. Sekarang dapurnya udah ada berapa? I think kemarin 170, 180 ya karyawan kita ya sekarang ya. Wow, udah ada 180 orang sekarang untuk dapurnya Oma Eli ya. Wow. Dan itu tuh makanya dipikirin banget ya untuk culture-nya dari Oma Eli benar-benar bisa diimplement banget gitu ya sama semua karyawan dari Oma Eli. Nah, pesan-pesannya nih buat mereka-mereka yang saat ini berangkat dari dapurnya sendiri untuk bisa menjadi satu brand yang premium tapi juga bisa sustain. Pesan gue, do it because you love it. Jangan kebanyakan mikir. Oma Eli nggak bakal bisa sukses kalau kita kebanyakan ngitung, kebanyakan mikir at the beginning gitu. Kayak do it because you love it. Every time kita bikin produk baru juga, mungkin ini bisa tips for teman-teman di sana. Kita duduk, kita lihat nih, oke, produknya seperti ini. Oke, harganya cocoknya berapa ya? Kita belum tahu costingnya ya. We don't know how much it's gonna belum tahu itu berapa
costingnya. Oke, ini bagus, harganya segini nih, masuk akal. And we look at the cost. Oke. Wow, Kurang masuk lebih oke. akal guys. Jadi udah nggak ke HPP-HPP-an lagi. Masuk akal. Ya. Karena at the end of the day kan it's a positioning kan. Kalau misalkan terlalu mahal mau HPP orang nggak mau beli juga buat apa gitu. Atau misalkan kayak berapa kali terlalu pernah nih a very good example. Kita bikin suatu menu, oke nih, let's say ya harganya cocok 115.000. Oke, kita lihat costingnya 85.000 gitu. Wah nggak bisa nih, mesti jual 210 gitu kan atau 230. Wah kenapa ya mahal banget? Oh karena si produk ini tuh susah, jadi mesti import dari sini sana gitu kan. Oh yaudah let's kill the product gitu. Karena banyak banget kita produk-produk yang kita mesti import dari luar, ujung-ujungnya karena mesti import jadi premium, jadi mahal, padahal experience-nya nggak mahal. Ngerti nggak lo maksud gue? Jadi banyak banget barang-barang harganya mahal tapi kok rasanya nggak mahal, ngerti nggak sih maksud gue? Nah itu banyak-banyak hal-hal kayak gitu kita kill gitu, atau kita cari local substitute yang memang masuk akal gitu. Jadi jangan kebanyakan mikir guys, ya sobat laku jangan kebanyakan mikir. Yang penting Banyak rasa ya, banyak rasa, feeling malah. banyak feeling gitu ya. Kayaknya ini bener-bener kayak apa namanya O'Malley itu berarti Capricorn ya. Capricorn kan memang lebih perasa orangnya gitu ya, kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi memang darahnya O'Malley hadir banget di O'Malley sendiri gitu. Baru lewat Sagittarius ya? Baru lewat ya. Antara Sagittarius sama Capricorn kan gitu. Jadi emang bener sih, tinker bener-bener pakai hati segala sesuatunya gitu ya. Tapi butuh life support. Asik. Maaf nih Oma dibahas. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus definisi laku. Karena kita di Lika-Liku Laku Podcast untuk seorang Chef Andri Susanto. Laku buat seorang Chef Definisi Andri. laku. Definisi laku. Apakah itu ada hubungannya sama profit? Apakah ada hubungannya sama I think sales? it's What is laku? Laku for me is success mungkin ya. Definisi of success mungkin ya. No, laku. Laku. It's specific laku. Definisi laku kalau orang beli lagi. It's that simple. Repeat order. Repeat order. Itu laku ya. Itu laku. Yes. Karena Indonesia, Ketika mereka kembali lagi iya. ya. Oh, Jakarta, Indonesia, it's an amazing place buat F&B karena customer will always try your product. Dia pengen coba sesuatu yang baru, gitu kan? Jadi itu bikin sesuatu mulai buat 2 bulan, 3 bulan tuh gampang gitu loh. Bukan gampang, maksudnya nggak susah gitu kan. Tapi bikin mereka beli lagi, nah itu yang susah. Bukan yang susah, itu yang membuktikan produk kita bagus apa enggak gitu. Tepuk tangan dong, bener banget tuh. Ketika kita punya customer balik lagi, repeat order ya, beli yang kedua, ketiga sekalian. Quantity mungkin nggak penting, tapi ketika ada yang ngulang, itu definisi laku. Kita bilang sama semua tim kita gitu kan, to handle complaint or whatever it is, kita bilang, your objective itu bukan untuk masalah cost atau harga atau untung atau rugi. Your objective tuh bikin orang setelah dia selesai pengalaman dengan kita, mau beli lagi. Kita selalu bilang gitu. Kenapa? Karena let's say private dining lah, for private dining atau think about the most amazing dining experience yang kamu pernah lakuin. Misalkan lu anniversary atau apa, Michelin star, amazing gitu kan ya. Let's say lu spend mungkin seorang 2 juta, 1 juta per orang gitu kan. Oke, lu kasih tuh tempat itu nih duit gua nih 1 juta gitu kan. Berapa kali lu pernah kesana? Mungkin sekali seumur hidup, ya kan? Lu bayangin, lu udah keluar duit buat mie instan berapa seumur hidup lu? Gue pernah ngitung ya, dari gue lahir sampai sekarang, gue udah keluar duit buat mie instan ada kali 35 juta. Wow. Wah, lu pernah makan mie instan berapa? Misalkan berapa? 2.000 kan mie instan gitu kan? Tapi udah berapa hari, lu kaliin berapa hari, berapa tahun gitu, sekali makan 2, bisa 3 malah gitu Mie instan kan? 2.000, tapi kalau udah yang pakai keju mozzarella udah 25.000 sekarang. Oke, tapi itu dia, lu kaliin berapa kali lu makan, lu udah ngasih lu udah pernah ngasih duit lu ke mie instan, itu ya puluhan juta. Semua orang di sini pasti udah pernah ngasih duit ke mie instan tuh puluhan juta. And that's the power of beli lagi buat gue. Itu laku. Itu laku. The power of laku. Yes. Nextnya kayak gimana nih O'Malley 2022? 2022 ya hopefully kita bisa spread the love even more ya. More people can enjoy our food. Kita bisa makin banyak orang doain Oma. Yeah. So I think that's the target. We'll see what's gonna happen. Ya.
Amin. Kita tunggu gebrakan-gebrakan dari Oma Eli di 2022 gitu ya. Tapi yang pasti bagus banget tuh teman-teman bisa buat caption Instagram, caption TikTok gitu ya, bahwa definisi laku adalah ketika ada repeat order, ada yang beli lagi, orang balik lagi. Tepuk tangan dong buat Chef Andre ya. Thank you. Udah disuruh closing dari tadi tapi aku tidak mau. Ini kesian yang ngedit sebenarnya, mohon maaf ya, kalian kerjanya nambah ya. Tapi thank you banget Chef Andre sudah mampir dan juga sharing banyak banget. Waktunya udah, kayaknya timnya udah marah-marah kayaknya, udah kepanjangan karena ada acara lain lagi. Tapi yang pasti semoga obrolan kita yang benar-benar gemuk banget ini ya, lika-liku dari Oma Eli udah diceritain. Tapi pasti Sobat Laku kerasa banget ya bagaimana nggak cuma passion sih, bagaimana cintanya Chef Andre nggak cuma sebagai seorang business owner, tapi juga memang punya darah gitu ya dari usaha ini yang memang ya kayak anak gitu ya, harus benar-benar dipelihara. Jadi nggak cuman lahir keren, laku, banyak yang repeat, selesai gitu aja. Tapi bagaimana nih kita cari apa lagi nih untuk benar-benar anak kita bisa tumbuh dan juga berkembang. Seperti itulah Chef Andi melihat dari Oma Eli ini sendiri ya. Seluk-beluk bisnis memang berliku, tapi dengan strategi G2 yang tadi sudah kita pelajarin bersama-sama dari Oma Eli, niscaya semua bisa laku ya. Thank you banget nih buat Chef Andri yang sudah share bagaimana lika-liku perjalanan dari Oma Eli sampai dengan saat ini ya, 3 tahun tentu saja. Bahkan mungkin awalnya dari 2014-an, waktu itu masih ada Oma juga. Dan yang pasti semoga tips dan juga berbagai macam best practice dari Oma Eli sudah bisa ditangkap nih sama Sobat Laku ya. Dan yang paling penting adalah kita sudah bisa diajakin bernostalgia dengan kenangan dari Oma Eli ini sendiri ya. Karena kalau berbicara soal Oma Eli, kita berbicara is about nostalgic tentang Oma Eli ini sendiri ya. Thank you banget, saya Tommy Prabowo. Simak terus Lika Liku Laku Podcast. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you guys.